Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ardiata Pranata. Saya CGP Angkatan 6 Kota Surabaya. Dalam kali ini saya akan membawakan aksi nyata 3.3 dengan judul program Learning Organizer. Adapun Learning Organizer adalah sebuah event organizer atau yang kita pernah kenal dengan nama IO, tapi di sini anak-anak manajemen acara untuk pembelajaran dia di kelas, sehingga apapun yang dibutuhkan dalam pembelajaran di kelas, anak-anak yang akan memanajerinya. Dari yang pertama adalah menyiapkan pembelajarannya, lalu menyiapkan bahan-bahan pembelajarannya, menyiapkan media pembelajarannya, dan semua yang dibutuhkan dalam pembelajaran anak-anak atau siswa-siswa kita itu akan melaksanakannya dan memanajeri semuanya. Untuk masuk ke dalam program saya, Learning Organizer, saya melakukan beberapa hal, terutama beberapa hal di alur bagja. Di sini di aksi nyata 3.3, saya akan melakukan buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Dalam dibuat pertanyaan dan ambil pelajaran ini, saya melakukan beberapa hal. Yang pertama, saya berdiskusi dengan kepala sekolah. Yang kedua, saya berdiskusi dengan koordinator karena berhubungan dengan program di sekolah. Dan yang ketiga, saya berdiskusi dengan bapak dan ibu guru. Adapun tujuan saya melakukan B dan A dalam alur bagja, yaitu membuat pertanyaan dan ambil pelajaran. Yang pertama, di dalam membuat pertanyaan, saya berdiskusi dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan koordinator, dan berdiskusi dengan bapak dan ibu guru tentang apakah program yang saya buat ini akan bermanfaat untuk anak-anak. Apakah program yang saya buat ini nantinya diperlukan di SDN Pagesangan, dan apakah program-program ini akan berkelanjutan. Dan untuk ambil pelajarannya, saya berdiskusi tentang apa program yang telah saya lakukan atau yang telah kami lakukan di SDN Pagesangan sebelumnya. Untuk kami ambil, ada tantangannya, ada kelebihannya, ada hambatannya, dan apa peluangnya untuk dijadikan program Learning Organizer. Baik, mari kita lihat bersama-sama aksi nyata kita, aksi nyata saya 3.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sol. Selamat siang Pak Ji. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih. Selalu sehat memang. Iya, saya berdoa Pak Sol selalu sehat. Amin. Ya, amin, amin. Pak Sol, ini saya lagi melakukan aksi nyata modul 3.3. Nah, saya punya program, nama programnya itu Learning Organizer. Learning Organizer. Iya. Apa itu Learning Organizer? Jadi Learning Organizer itu nanti siswa dari kelas 4, 5, dan 6 itu kami ajak untuk menjadi manajer acara seperti event organizer, tapi yang diacarai adalah pembelajaran dia di kelas, Pak Sol. Jadi fungsinya itu supaya anaknya ini jadi manajer yang baik, jadi pemimpin, dapat menyelesaikan masalah, dan nanti anaknya ini dapat mengatasi masalah yang akan muncul untuk ke depannya. Bagus nih Pak Ji, kelihatannya Ya, sesuatu yang baik. ya Pak Sol. Terima kasih Pak Sol. Nanti sebelum saya menggali lebih dalam tentang Learning Organizer, ada beberapa hal yang akan kita gali bersama-sama. Nah, seperti contohnya, saya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Contohnya yang pertama. Pertanyaan pertama adalah apa cita-cita dan harapan Pak Sol untuk siswa dan siswi kita di SDN Pagesangan? Terima kasih, sebuah pertanyaan yang bagus yang harus kita cermati. Saya selaku kepala sekolah di SDN Pagesangan itu sangat punya harapan yang besar terhadap anak-anak. Antara apa harapan saya, minimal lulusan SDN Pagesangan ini mereka itu punya keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses di kemudian hari. Masa depannya harus cemerlang. Hal ini bisa tercapai apabila mereka banyak punya kemampuan. Antara lain, anak-anak wajib berpikir kritis, mereka mampu berpikir kritis. Anak-anak juga harus bisa berkomunikasi dengan baik, baik komunikasi dengan gurunya, dengan sesama teman, atau bahkan dengan orang lain. Juga bahkan anak-anak itu harus mampu berkolaborasi dengan orang lain yang bukan di lingkungan pendidikan. Mungkin dia bisa bekerja sama dengan Bu Lurah di kantor kelurahan, dia harus mampu bisa berkolaborasi dengan orang-orang tingkat kecamatan. Nah, kemudian diharapkan apa? Anak-anak ini mampu menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi. Karena anak-anak ini wajib punya kemampuan yang harus dimiliki teknologi yang masa depan
Dan juga anak-anak selain hal yang di atas tadi, anak-anak wajib punya karakter moral yang kuat agar mereka tidak mudah abai dengan perbuatan-perbuatan atau teman-teman yang jelek di masa yang datang. Harapan saya seperti itu. Jadi secara spesifik, maka anak-anak itu wajib meningkatkan kemampuan akademiknya, mengembangkan minat di bidang tertentu, dan harus betul-betul paham itu. Nah, itu salah satu harapan saya. Dan harapan itu harus bisa terlaksanakan ya sangat. Ya, baik Pak Sol, tadi harapan Pak Sol sudah saya catat di sini. Anak-anak dapat berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik, dapat berkolaborasi dengan orang banyak, dapat menyelesaikan masalah, dan memiliki keterampilan teknologi yang memadai. Juga tidak lupa anak itu moralnya dan karakternya juga karakter yang baik. Nah, di sini juga anak-anak Pak Sol berharap untuk meningkatkan keterampilan sosialnya. Nah, dari harapan-harapan tadi di Pak Sol itu, kira-kira menurut Pak Sol apa cara atau bagaimana cara untuk mencapai harapan tersebut? Pertanyaan yang sangat hebat ini saya harus berpikir keras ya. Jadi untuk mencapai harapan-harapan yang telah saya sampaikan, kita harus melibatkan banyak faktor ya, banyak orang. Antara siapa yang harus terlibat? Siswa harus terlibat, guru harus terlibat, orang tua harus terlibat, dan orang-orang yang ada di sekitar pendidikan itu. Caranya bagaimana? Nah, untuk membantu mencapai harapan tersebut, yang pertama, sekolah wajib menyediakan lingkungan belajar yang positif, inklusif, aman, sehingga anak-anak belajar dimanapun anak-anak akan merasa aman. Dan ini harus didukung oleh semua pihak yang ada di sekolah. Semua pihak di sekolah harus mendukung bahwa sekolah itu adalah SDN Pagesangan itu adalah sekolah yang aman untuk belajar, dan tempat dimanapun di sudut sekolah itu harus bisa dijadikan sama anak-anak untuk belajar. Yang kedua, nah ini kita harus memfokuskan bahwa pembelajaran itu harus terfokus pada siswa. Kalau dulu guru itu adalah pusat segala-galanya. Jadi guru itu adalah manusia yang pintar, manusia yang ahli di segala bidang. Tapi kali ini tidak, di zaman yang sudah maju ini, maka fokus utama itu pada siswa. Student center itu harus diutamakan. Karena apa? Dengan mereka kita mengeksplor kemampuan siswa, maka hasil yang diharapkan akan lebih bagus lagi dibanding student guru tadi, dibanding terpusat pada guru. Kemudian yang ketiga ya, kira-kira yang ketiga itu, sekolah itu wajib menyediakan akses ke sumber yang memadai. Apa contohnya? Paling utama, sekolah itu wajib punya perpustakaan. Jadi anak-anak itu mudah sekali masuk ke perpustakaan. Dia bisa baca buku, melihat buku yang dipunyai, kemudian teknologi apa yang dipunyai oleh sekolah. Anak-anak wajib bisa mengakses, bisa menggunakannya, termasuk menggunakan fasilitas IT yang kita punyai. Mereka bisa menggunakan komputer, mereka bisa menggunakan semua yang ada di sekolah di bidang IT tadi. Ya, mungkin yang keempat ini bahwa tidak, untuk mencapai hal di atas, maka orang tua harus terlibat. Orang tua dan keluarga harus terlibat. Apa saja kira-kira yang harus keterlibatan orang tua? Ya, orang tua harus support kepada siapa? Support kepada anak didik. Bahkan kita harapkan orang tua itu juga mensupport hal-hal yang diperlukan di sekolah. Mungkin sekolah punya kekurangan, maka orang tua wajib masuk di dalam. Kemudian yang kelima, nah ini kita selaku sekolah dan guru-guru itu wajib menyediakan apa? Dukungan atau pengajaran khusus bagi anak-anak yang mengalami kesulitan. Nah, ini sangat penting karena tidak semua anak itu punya kemampuan yang sama. Jadi
anak satu dibanding anak yang lainnya itu ada perbedaannya. Ada juga anak yang tidak paham, tidak ngerti teknik-teknik pembelajaran. Ada satu anak yang dengan dia membaca dia akan menguasai, tapi ada anak yang tidak membaca tapi dia melihat video, melihat model pembelajaran yang lainnya, dia mampu. Nah ini. Kemudian yang lain saya kira yang ke-6 ini paling tidak ya kita menyediakan peluang untuk siswa. Peluang apa? Peluang untuk mengembangkan keterampilan sosialnya, skillnya, kepemimpinannya. Melalui apa? Ya melalui klub-klub di sekolah yang ada, organisasi, atau kita beri proyek yang membuat anak ini berkolaborasi dengan teman-temannya. Dan keterampilan sosial seperti ini sangat-sangat diperlukan ketika anak kelak menjadi seorang pemimpin di zamannya. Nah seperti itu. Ada lagi mungkin ini ya, kita selalu mengembangkan sistem evaluasi kita. Jadi mungkin sistem evaluasi yang baik itu adalah yang adil dan objektif, tidak memihak pada salah seorang aja. Dan ini harus bisa dipantau oleh semua siswa. Jadi mereka punya istilahnya kesempatan yang sama, punya hak yang sama untuk mengembangkan sistem evaluasi masuk di dalamnya. Yang terakhir mungkin ya, paling terakhir dan mungkin bisa ditambah dengan yang lainnya ya, melibatkan siswa yang paling utama itu adalah mengembangkan siswa dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi dalam segala hal itu siswa harus kita libat. Termasuk apa? Ketika suatu saat kita akan mengadakan sebuah studi kemana begitu, maka anak kita ajak ngobrol. Ayo anak-anak, besok kita mau mengadakan kegiatan kebun binatang, gimana? Apa pendapat mereka? Apa yang harus kita lakukan di sana? Anak-anak nanti akan bereksperimen. Pak, seperti ini, nah hal-hal seperti ini kita perlu. Terima kasih saya kira. Ya, tadi Pak Sol capainya ada yang menyediakan lingkungan belajar yang berfokus pada siswa, lalu menerapkan pembelajaran yang berfokus kepada siswa, lalu menyediakan akses atau fasilitas yang memadai, yaitu buku, teknologi, dan fasilitas yang mendukung pembelajaran, lalu mendorong adanya keterlibatan orang tua, lalu menyediakan dukungan dan pengajaran bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, lalu menyediakan peluang siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan, lalu ada yang mengembangkan sistem evaluasi yang adil dan objektif, dan yang terakhir tadi melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan. Luar biasa sekali upaya ini berkelanjutan dan supaya kita dapat berkolaborasi antara semua pihak yang ada di sekolah. Ya, baik Pak Sol, sekarang yang akan saya tanyakan adalah bagaimana atau apa yang Bapak harapkan dari program yang saya rancangkan tadi, yaitu Learning Organizer. Pertanyaan ketiga tapi malah justru tambah menarik ini. Sesuatu yang di luar dugaan saya ini. Oke, apa yang saya harapkan dari program yang sudah dirancang, yaitu Learning Organizer? Harapan saya tidak mulu-mulu sih. Yang pertama, membentuk karakter anak. Dan karakter ini harapan tuh anak itu adalah student agency. Student agency. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan semakin lama semakin menarik ini. Pertanyaan ini membuat di luar dugaan saya ini. Pertanyaan yang sangat hebat ini. Oke, harapan dari kegiatan Learning Organizer ini. Harapan saya yang pertama, bahwa kegiatan ini harus bisa membentuk karakter murid. Karakter yang bagaimana? Karakter student agency ya, atau murid itu sebagai seorang pemimpin. Jadi kepemimpinan itu harus dimiliki oleh siswa dalam belajar. Tidak harus di kelas itu yang bertindak sebagai pemimpin di kelas itu tidak harus guru, tapi yang saya harapkan anak-anak malah. Jadi anak harus bisa menjadi student agency, kepemimpinan murid yang kita harapkan. Segala sesuatunya siswalah yang menentukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak ini bisa
menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di sekeliling. Problem-problem yang terjadi di kelas, di sekolah, di lingkungan sekolah itu harus bisa dipecahkan oleh anak. Inilah harapan saya. Student agency salah satunya juga termasuk ini. Selain dia bisa memimpin murid-muridnya, bisa memimpin sebuah kegiatan, siswa harus juga mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, yang ketiga, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi harapan yang paling baik ya. Jadi murid itu paling tidak, anak-anak saya kelak itu harus memiliki kemampuan dan keinginan positif dalam dirinya, sehingga kehidupan mereka sendiri dan di sekitar murid. Jadi anak-anak itu mampu untuk menggerakkan dirinya, mana yang terbaik untuknya dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Itu anak harus bisa menyelesaikan itu sendiri. Jadi dari program learning organizer ini paling utama murid itu adalah seorang pemimpin murid, pemimpin teman-teman. Saya kira. Ya, baik. Tadi dari pertanyaannya Bapak menjawab bahwa Bapak mengharapkan dari learning organizer itu membentuk karakter murid menjadi student agency. Lalu murid mempunyai keterampilan untuk menyelesaikan masalah. Lalu murid memiliki kemampuan dan keinginan untuk secara positif mempengaruhi kehidupan mereka sendiri di dunia sekitar mereka. Lalu siswa itu juga menetapkan tujuan, melakukan refleksi dan bertindak secara bertanggung jawab, dan yang terakhir terciptanya pembelajaran yang berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, kita masuk ke ambil pelajaran Pak Sol. Untuk sekarang kira-kira program apa yang di sekolah kita di SN Pagesangan ini yang pernah dilakukan yang mirip seperti program learning organizer? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang tambah lama tambah menarik, ini semakin menarik. Jadi program apa yang pernah dilaksanakan di Pagesangan yang kira-kira mirip dengan learning organizer ini? Antara lain yang saya ingat, yang pertama itu adalah pembentukan kader lingkungan. Jadi kita itu sudah pernah mengkader anak-anak per kelas. Kita ambil beberapa anak yang betul-betul mencintai lingkungan. Mereka kita kader untuk menjadi seorang anak yang mencintai lingkungan yang ada di sekolah. Selain itu, kita juga membentuk kelompok kerja adiwiyata. Jadi kelompok ini mempersiapkan bagaimana caranya agar SDN Pagesangan ini menjadi sekolah adiwiyata, baik tingkat kota ataupun provinsi, bahkan nanti kita menjadi adiwiyata mandiri tingkat nasional. Selain itu, kita juga pernah mengirim anak-anak untuk mengikuti program pameran dan putri lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Tunasido bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan alhamdulillah kita pernah masuk 10 besar dan salah satu pembinanya itu menjadi pembina terbaik saat itu. Yang terakhir, kita sering mengirim anak-anak untuk mengikuti pelatihan-pelatihan usaha sekolah. Jadi kader-kader sekolah, khususnya kader-kader UKS, itu kita sudah mempunyai beberapa anak, dokter-dokter kecil kita sudah punya. Ya, tadi Pak Sol mengatakan adanya kader lingkungan, lalu ada Pokja Adiwiyata, ada Pangeran dan Putri Lingkungan, sampai salah satu guru kita itu menjadi pembina terbaik di Pangeran Putri Lingkungan. Lalu juga ada kader UKS. Tadi dari program-program yang telah dilaksanakan, kira-kira apa hal yang dapat diambil pelajaran dari program-program yang kita sudah laksanakan sebelumnya? Hal positif, hal negatif, atau ada tantangan, atau ada kelemahan, atau ada peluang di situ? Terima kasih Pak, ini semakin membuat pusing ini ya, pertanyaan semakin menajam ini. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat kita semuanya. Jadi pelajaran apa yang diambil dari program-program sebelumnya? Sangat banyak. Jadi antara lain apa? Yang pertama, bahwa kita ini mengkader siswa-siswa kita ini untuk menjadi seorang pemimpin yang kelak dia menjadi seorang pemimpin yang hebat di zamannya. Yang kedua, diharapkan anak-anak melalui program-program yang kita laksanakan itu memiliki keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kelak anak ini saya harapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan. Kalau sekarang
dia harus mampu menyelesaikan permasalahan antar teman dengan temannya, teman dengan gurunya, dia dengan temannya, bahkan teman-temannya dia dengan orang sekitar sekolah. Kemudian yang ketiga mungkin agar anak-anak ini cara berpikirnya tidak hanya satu tahap saja, tapi begitu dia melakukan sesuatu ini berkesinambungan, ini berkesinambungan dengan peristiwa yang berikutnya. Dan yang terakhir, yang kita harus mampu menjadi seorang motivator. Agar apa? Siswa ini selalu dalam kondisi siap, agar siswa-siswa ini selalu mampu untuk selalu termotivasi. Jadi guru sekolah itu wajib menjadi seorang motivator setiap saat dan setiap waktu. Terima kasih. Ya, baik Pak Sol, tadi programnya dari Pak Sol tadi yang dari kita ambil pelajarannya ada yang mengisyaratkan bagaimana mengkader siswa-siswi kita, lalu bagaimana mengajarkan siswa kita tentang keterampilan, lalu adanya harus diperhatikan pengkaderannya, jangan sampai hanya sebagai event-event aja, tapi berkesinambungan. Nah, lalu kita juga harus selalu memotivasi siswa kita agar program yang dilaksanakan itu anak selalu tertarik dengan programnya. Baik Pak Sol, terima kasih atas bincang-bincang kita. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Pak Sol selalu mendukung saya dalam program Guru Penggerak ini, dan saya berdoa supaya program yang sudah kita rancangkan ini tadi bisa berguna untuk siswa, untuk sekolah, dan untuk kita bersama. Terima kasih Pak Sol atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah ya. Terima kasih Pak Sol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu Koordinator di SDN Pagesangan. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita membuat program bagi siswa dan siswi kita ke depannya. Ini ada Bu Mita sebagai koordinator kesiswaan, Bu Hayu sebagai koordinator umum, Pak Alvan sebagai anggota kurikulum, dan Bu Ria sebagai koordinator Sarplas, dan saya sebagai koordinator kurikulum. Baik, langsung saja kegiatan yang nanti kita cetuskan bernama Learning Organizer. Apa itu Learning Organizer? Di dalam ini Learning Organizer adalah bagaimana anak ini akan membawakan sebuah acara. Ya, apa itu acaranya? Acaranya adalah bagaimana dia membawakan sebuah pembelajaran di kelas, bukan sebagai pengajar, tapi sebagai IO-nya, event organizer-nya di kelasnya masing-masing. Nah, untuk itu mari kita berdiskusi apakah program ini baik atau tidak untuk dilanjutkan ke putra dan putri kita. Nah, sebelumnya mari kita gali terlebih dahulu. Kira-kira apa sih cita-cita kita untuk anak-anak didik kita di SDN Pagesangan? Monggo. Ya, Bu Ria, silakan. Ya, saya sebagai koordinator Sarplas mempunyai cita-cita untuk anak-anak didik kita, yaitu anak-anak itu jujur, ya, disiplin, bisa berkolaborasi dengan orang lain. Jujur, disiplin, berkolaborasi dengan orang lain. Mungkin dari Bu Mita atau Bu Ayu dulu. Baik, terima kasih Pak Ardi atas waktunya. Saya selaku koordinator di sini, saya menginginkan siswa itu khususnya dalam program Learning Organizer ini, saya menginginkan siswa itu berpikir kritis. Nah, baik. Selain itu kita mengajarkan siswa untuk bisa public speaking, gitu. Jadi menghadapi masyarakat banyak. Jadi tidak hanya teman-temannya sendiri, tapi bagaimana dia bisa mengeksplor kemampuannya, terutama dalam literasi, dalam komunikasi, istilahnya berdiskusi dengan banyak orang. Ya. Gitu, baik, ya. Terima kasih Bu Ayu. Cita-citanya Bu Mita, ya Bu Mita dulu. Terima kasih Pak Ardi, apresiasi dulu untuk programnya Pak Ardi, bagus sekali ya, Learning Organizer, karena menurut saya itu kalau kita tarik ke filosofi KHD itu sudah sesuai dan mencerminkan juga profil pelajar Pancasila. Kita ambil dari profil pelajar Pancasila aja itu sudah cita-cita bangsa. Nah, ini Pak Ardi sudah masuk di dalam. Kalau saya itu sudah bertanggung jawab di dalamnya, ya. berkolaborasi, berpikir kritis seperti Bu Ayu tadi sudah masuk. Karena di suatu mendatang, beberapa tahun mendatang, kita tidak hanya berkompetisi ya, dengan teman atau teman sejawat dan lain sebagainya, tapi juga berkolaborasi yang mana akan menghasilkan anak-anak yang kreatif tetapi tidak individual.
Luar biasa. Terima kasih Ibu Mita. Kalau Pak Alvan cita-citanya? Kalau cita-citanya dari sini ya tadi sudah diterangkan teman-teman, sudah sangat bagus. Jadi dari learning organizer itu anak-anak itu bisa meningkatkan kemampuan akademik, habis itu komunikasi juga, terus habis itu dia juga bisa terlihat minat sama bidang-bidang tertentunya. Nah, kalau di sini melihat perkembangan zaman, kalau saya lebih suka kemampuan untuk keterampilan sosialnya dia. Keterampilan sosialnya karena untuk perkembangan zaman ini sangat dibutuhkan karena sekarang kan sudah banyak teknologi ya, jadi kita bisa cari ilmu di teknologi. Nah, tapi kalau keterampilan sosial nggak semua orang bisa mendapatkan itu, jadi ini penting sekali. Ya, terima kasih Pak Alvan, luar biasa keterampilan sosial dari Pak Alvan. Nah, kira-kira Bapak Ibu bagaimana cara kita mencapai harapan tersebut? 2 sampai 3 kalimat aja, nggak usah panjang-panjang. Enggak, Bu Mita dulu. Untuk mencapai harapan tersebut, Komitmen konsisten, luar biasa. Bu Hayu. Ya, fokus dan berpikir positif. Fokus dan berpikir positif. Kalau Bu Ria? Melibatkan semua siswa. Melibatkan semua siswa, ini bagus banget. Melibatkan semua siswa. Ya, Pak Alvan? Kalau saya sih ini, jadi saat dia diskusi, terus ini pengambilan keputusannya, terus tanggung jawabnya terhadap kegiatannya itu harus tanggung jawabnya ya, melibatkan diskusi siswa dan ya, melibatkan siswa bertanggung jawab. Ya, keputusan. terima kasih Bapak Ibu, luar biasa untuk mencapai harapannya itu ya. Nah, lalu kira-kira dari program yang kita rancangkan yaitu Learning Organizer. Nah, kira-kira apa yang kita harapkan? Jadi kita kan punya program namanya Learning Organizer yang sudah saya canangkan itu. Apa harapannya dari program ini untuk mencapai cita-cita kita dari Bu Ayu? Ya, pastinya membentuk karakter atau pribadi siswa itu berkepemimpinan. Iya, yang punya kepemimpinannya ya, kepemimpinan siswa ya. Iya, membentuk gitu karakter ya, kepemimpinan. Iya. Ya, terima kasih Pak Alvan. Kalau saya sih ini pembelajarannya jadi asik. Pembelajarannya jadi asik. Ya, oke. Bu Ria. Siswa itu mempunyai kemampuan. Memiliki kemampuan ya. Ya, memiliki kemampuan ini untuk kedepannya jadi pandai lah. Jadi anak itu bisa mengorganisir sesuatu yang dengan baik ya, Bu. Terus kalau dari Bu Mita? Kalau dari saya sendiri yang pertama itu kolaborasi. Dari situ kan anak mau tidak mau berbagi tugas ya, betul. bayangan saya. Dan yang kedua adalah mengasah kreativitas anak-anak. Misalkan dari kelompok ini menampilkan LO yang seperti ini disajikan dalam pembelajaran. Wah, kok apik ya. Anak akan berinisiatif, berpikir keras. Aku besok akan membuat sebuah pembelajaran yang lebih asik, yang lebih menarik dari teman saya. Jadi ada jiwa kreativitas dan juga menumbuhkan kompetisi tapi ya. yang hal yang positif. Iya, terima kasih Bu Mita mau menumbuhkan kompetisi yang baik. Jadi harapan kita itu yang pertama bisa membentuk karakter siswa kita untuk menjadi pemimpin ya, kepemimpinan murid, lalu memiliki keterampilan untuk menyelesaikan sebuah masalah tadi dari Bu Ria, lalu memiliki kemampuan untuk berkeinginan positif yang mempengaruhi mereka, dan mereka itu dapat menetapkan tujuan, lalu mereka dapat memimpin, membuat keputusan, lalu dan yang selanjutnya dari Bu Mita tadi bisa berkompetisi dan menciptakan hal yang kreatif gitu ya Bu Mita. Ya, baik Bapak Ibu, dari tadi yang sudah kita rancangkan tadi ya, dari yang sudah kita gali, mari kita mengambil pelajaran dari program-program sebelumnya. Apa sih program-program yang sebelumnya yang kira-kira sama dengan program kita yang sekarang? Kira-kira apa aja program kita sebelumnya? Ya, Pak Ardi. Ya, Bu Ayu. Ya, terkait dengan ambil pelajaran ini yang sudah pernah kita lakukan di SD kita ini, saya sendiri yaitu selaku koordinator Lomba Pangeran Putri Lingkungan Hidup. Pangeran Putri Lingkungan Hidup ya. Itu program sebelumnya itu yang sedang yang kemarin kita kembangkan. Yang kemarin kita kembangkan. Oke, gitu. Ya dari Pak Alvan. Kalau kemarin kan kita juga ada Adiwiyata juga. Oh betul, Adiwiyata, ada Adiwiyata ya kemarin ya. Pembentukan kader gitu ya. Kader. Ya, kalau dari Bu Ria kira-kira apa programnya yang tentang kesiswaan? Itu UKS ya. UKS yang biasanya waktu upacara itu mereka pakai seragam itu. Selain itu ada dokter kecil. Ya. Kalau dari Bu Mita?
saya melihat dari yang terbaru nih ya, dan yang saya terbaru. lihat setiap kelas ini kok bagus kreatif itu seperti LO, yaitu di lomba yel-yel dan juga menghias kelas. Jadi hanya ditemakan saja, tetapi ternyata anak-anak itu merancangnya luar biasa sekali. Gitu ya. Ya, jadi ada lomba yel-yel, ada kader lingkungan, kader UKS, lalu pangeran dan putri lingkungan itu jadi modal kita. Ternyata kita pernah melakukan program yang seperti ini. Nah, untuk itu kira-kira dari program yang tadi itu kira-kira apa ya yang bisa diambil pelajaran dari program yang tadi yang kita sudah sudah kita laksanakan yang seperti kader lingkungan itu, apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita supaya program kita yang LO ini berjalan dengan baik? Kira-kira Pak Alvan? Ya, itu anak-anak bisa ngambil keterampilan dari program-program yang diambil tadi untuk menjadi pemimpin. Jadi gimana caranya memanage sesuatu dia supaya bisa memimpin berikutnya. Oh iya, jadi mengambil keterampilan dari program sebelumnya ya. Keterampilan memimpin. Keterampilan memimpin. Iya, Bu Mita. Kalau saya kan istilahnya kita sudah punya modal ya dari anak-anak yang mana dari kegiatan itu anak-anak ternyata ketika kita biarkan, kita berikan kesempatan untuk berpikir itu anak-anak kreatifnya luar biasa. Nah itu bagi saya kolaborasi anak-anak terus rasa memiliki sebuah kegiatan kesuksesan itu sudah dimiliki anak-anak. Jadi yang saya yakin itu nanti akan bisa menyukseskan LO ini ke depan. Iya, terima kasih. Jadi modal akhirnya anak itu memiliki rasa memiliki ya, Bu Mita. Ya, kalau Bu Ayu? Ya, baik, terima kasih Pak Ardi. Selain masukan dari Bu Mita yaitu memiliki modal, kemudian dari Pak Alvan sendiri menjadikan jiwa kepemimpinan, ini tidak terlepas dari kita harus memberi motivasi, Pak Ardi. Oh, motivasi terus menerus ya. Memotivasi siswa tersebut agar tidak berhenti sampai di situ. Nah, gitu loh. Jadi kita sebagai guru setidaknya kita terus memberikan istilahnya program ini supaya berkesinambungan, berkelanjutan. Supaya berkelanjutan gitu. Ya. Jadi kita memotivasi terus baik secara eksternal maupun internal. Motivasi terus secara eksternal dan internal. Ya, kalau dari Bu Ria? Sudah cukup dari teman-teman tadi. Sudah mewakili ya Bu Ria ya. Jadi bagaimana siswa itu bisa dikader yang kemarin itu dari Pak Alvan tadi punya modal, mereka punya pengalaman untuk menjadi kalau nanti jiwa kepemimpinan, lalu dari Bu Mita itu tadi punya modal untuk dilanjutkan modalnya, dan Bu Ayu tadi harus juga diperhatikan motivasi. Ya memang ada beberapa kekurangan itu hanya terjadi karena event-event tertentu yang kemarin kita program-programnya. Nah, kita berusaha bagaimana caranya supaya nanti kegiatan kita itu berkesinambungan. Nanti kalau seumpamanya kelas 4 sudah naik kelas 5, berarti nanti yang kelas 3 naik kelas 4 itu bisa melanjutkan apa yang sudah kita lakukan untuk student agency. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, itu dulu yang kita bicarakan. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.